Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukru ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual dalam rangkaian acara VCT dari kelompok grup 4. Kami insya Allah bertiga akan membahas tentang yang akan disampaikan oleh Bapak Nana tentang membedah struktur puisi. Nah, di sini ada tugasnya moderator oleh Pak Aji dan presenter bersama Pak Nana. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak moderator Pak Aji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam sebuah kegiatan virtual yang diselenggarakan oleh Dikomdik ya. Ini kegiatan yang menurut kami sangat baik sehingga kita bisa bersama-sama belajar dan juga berkumpul di tempat yang virtual ini. Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan mendengarkan atau mendapatkan materi dari nanti akan saya bacakan CV-nya, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Haji Jahan Felani, saya seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Jajar, dan saya pada malam hari ini diberikan tugas sebagai moderator. Ya. Nah, untuk malam hari ini, susunan acaranya adalah dari jam 8 sampai jam 8:05 tadi pengkondisian oleh host ya, oleh Bapak Dede, dan selanjutnya saya diberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk membuka acara dan juga nanti menyampaikan susunan acara juga CV dari presenter hari ini. Dan nanti dari jam 8:15 sampai jam 8:45 nanti Bapak presenter yang akan saya perkenalkan akan menyampaikan materinya, dan nanti sesi tanya jawab 5 menit, lalu nanti penutupan dan juga nanti oleh host ditutup acara ini sampai jam 9. Baik Bapak Ibu, kegiatan pada malam hari ini adalah membedah struktur puisi, dan presenter kita pada malam hari ini adalah Bapak Nana Supriyatna SPDMM. Beliau adalah seorang kepala sekolah dari SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung. Beliau lahir di Ciamis pada tanggal 4 Maret 1968. Untuk pengalaman tugas beliau menjadi guru SD di Kota Bandung. Beliau juga pernah menjadi seorang instruktur nasional kurikulum 2013 dan juga sebagai tim pengembang kurikulum di Kota Bandung. Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi pengurus KKG, pengurus MKKS, juga sebagai pengurus PGRI. Nah, itulah narasumber kita pada malam hari ini. Untuk nanti materinya, kami akan persilahkan Bapak Nana Supriyatna untuk menyampaikan apa yang sudah beliau siapkan pada malam hari ini. Kepada Bapak Nana Supriyatna, SPDMM, kami persilahkan. Terima kasih Pak Aji, Pak Dede yang sudah mendukung luar biasa kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan tema yang tadi itu membedah struktur puisi. Pak Dede mohon itunya ya bisa di itu. Ini sudah full ya Pak? Ya udah cukup. Tadi sudah disampaikan ini biodata saya cukup jelas, jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Next Pak Dede. Baik, saya lanjutkan sambil screen share-nya digeser. Bapak dan Ibu, kita sudah sering atau mungkin mempunyai hobi untuk membaca atau membuat puisi. Barangkali kita pernah suatu waktu membuat surat-coret, membuat tulisan, mencurahkan perasaan yang ada di dalam kalbu Bapak dan Ibu menjadi sebuah puisi. Apa itu puisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, oleh mantra, oleh rima serta penyusunan lirik dan bait. Jadi itu definisi puisi. Apabila kita menyimak sebuah puisi, barangkali kita akan melihat ternyata puisi itu memiliki struktur layaknya tubuh kita, ada struktur fisik dan struktur batin. Ternyata puisi itu dibangun oleh dua buah unsur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Sebagaimana tubuh kita ada raga kita dan hati kita. Next Pak Dede. Struktur fisik puisi terdiri dari yang pertama adalah tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, baik tepi kiri kanan, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik. Jadi penulisan atau tipografi dari sebuah puisi itu tidak ada aturan yang baku. Bagaimana keinginan penulisnya, bisa menulisnya secara rata kiri, bisa rata kanan, bisa juga di tengah, atau mungkin ada yang campuran, ada rata kiri atau rata kanan, sebagaimana nanti saya tunjukkan pada contoh-contoh puisi berikut ini. Next. Nah, ini adalah tipografi puisi. Contoh puisi doa karya Hairil Anwar, ini rata kiri ya semuanya. Ini umumnya seperti ini kita kalau membuat puisi. Kalau memang kita tidak punya maksud apa-apa atau maksud apapun dari puisi, barangkali karena kita ketidaktahuan, ini kita menulis seperti ini, rata kiri semua. Tapi berbeda lagi dengan puisi yang berjudul Jadi dari Sutarjo Kaljubahri. Ini rata kiri tapi juga ada rata kanannya, percampuran. Nah, ini disebutnya dengan tipografi. Jadi setiap pengarang puisi memiliki
hasrat atau keinginan untuk menulis yang tidak dengan kebiasaan umum. Mereka bebas-bebas saja untuk menulis, bisa rata kiri, bisa rata kanan, atau memang sekehendaknya. Tapi pasti itu punya maksud tersendiri, dan yang tahu adalah penulis itu sendiri. Bisa saja menuliskan puisi seperti gambar hati, kalau memang penulis tersebut sedang mencurahkan isi hatinya. Next. Yang kedua yang menjadi struktur fisik puisi adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata tapi dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-kata yang dipilih harus secermat mungkin. Pemilihan kata-kata sangat erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Jadi seorang penulis puisi itu tidak akan mengumbar banyak kata, tidak boros kata-kata, tapi dengan kata yang seminimal mungkin itu bisa mengungkapkan banyak kalimat yang diwakilinya. Next. Contoh ini. Ini adalah satu karya puisi karya Andi Sriwahyuni yang berjudul Hari Ibu. Seperti begini. Andi Sriwahyuni mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dalam sebuah puisi. Hari Ibu. Ibu, aku tak cukup lelaki menjadi ibu. Barangkali bagi yang awam, ini apa maksudnya? Bisa mewakili apa ini? Tapi bagi seorang Andi Sriwahyuni, ini memiliki banyak makna. Ini dipilih untuk mengungkapkan atau memberikan penghargaan pada Hari Ibu. Penulis ini menyebutkan bahwa dia tidak cukup lelaki menjadi ibu. Itu memiliki banyak makna. Nah, diksi yang dipilih oleh penulis adalah tak cukup lelaki menjadi ibu. Artinya kan lelaki itu seorang yang perkasa, yang luar biasa. Penulis merasa tidak luar biasa untuk menjadi seorang yang bermanfaat atau yang menghargai ibunya. Jadi dia mencurahkan bahwa dia bukan apa-apalah dibanding ibunya. Sementara secara fisik mungkin dia seorang lelaki yang mungkin lebih kekar dari ibunya. Nah, diksi yang dipilih oleh penulis ini memiliki banyak arti, mengungkapkan banyak hal. Kemudian yang kedua, puisi karya Mustafa Bisri yang berjudul Keluhan. Ini keluhan. Tuhan, kami sangat sibuk. Apa yang disampaikan oleh penulis barangkali ini sangat sederhana sekali. Tuhan, kami sangat sibuk. Itu seperti melaporkan kita kepada atasan. Mohon Pak, kami sangat atau sedang sibuk kepada teman atau yang lain. Tapi kami sangat sibuk di sini, diksi yang dipilih oleh penulis puisi ini sangat luar biasa, bermakna sangat besar. Mungkin dia merasa belum bisa menjadi seorang insan yang seharusnya untuk beribadah kepada Sang Holik. Kesibukan di sini tidak disebutkan apa saja. Ini bisa mewakili banyak kegiatan manusia yang merasa yang harus dilakukan sehingga sampai melupakan Tuhannya. Nah, kata-kata yang dipilih atau diksi yang dipilih oleh penulis ini mewakili banyak kata, banyak curahan, banyak kejadian. Tapi ditulis dalam kalimat yang sangat sedikit.
Nah itu maka diksi itu menggunakan kata yang sehemat mungkin untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat banyak. Next. Yang ketiga, imaji. Imaji yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh atau disebut juga taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Jadi dalam menuangkan tulisannya, belum ke situ Pak. Saya ulangi. Jadi untuk mencurahkan, menuliskan apa yang ada dalam pikirannya, seorang penulis puisi atau sastrawan itu akan menggunakan panca inderanya untuk merekam apa yang ada di sekitarnya atau di dalam dirinya. Sebagai misal, dia atau penulis itu melihat berkunjung ke suatu tempat, kemudian dia menemukan pemandangan yang sangat indah. Maka dia mencurahkan keindahan alam yang dilihatnya menjadi sebuah tulisan berbentuk puisi. Bisa juga seorang penulis puisi atau sastrawan mendengarkan sesuatu yang sampai ke telinganya, misalnya lagu yang merdu atau gemerincik air di sungai atau bunyi kicauan burung di hutan. Dia tertarik, kemudian dia menuliskan apa yang dia dengarnya menjadi sebuah puisi. Atau juga dia melihat, merasakan, maksudnya ada suatu saat dia di perjalanan atau kemana saja melihat di perjalanan, misalnya melihat seorang pengemis yang dengan badan yang lusuh atau yang compang-camping, dia merasakan kesedihan atau kekurangan yang dimiliki oleh pengemis itu, sehingga dia timbul empati. Maka dia mencurahkan apa yang dia rasakan menjadi sebuah goresan tulisan dalam bentuk puisi. Nah, hal-hal yang apa yang dilihat, yang dirasakan, dan didengar itu yang disebut dengan imaji. Next. Nah, ini contoh. Ini contoh puisi imaji yang digunakan adalah imaji auditif. Contohnya Asmarandana karya Gunawan Muhammad. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun, karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Nah, apa yang ditulis oleh sastrawan Gunawan Muhammad ini termasuk imaji auditif karena beliau mendengarkan kepak-kepak sayap yang kelelawar, sayap kelelawar, dan guyur sisa hujan dari daun yang jatuh tik 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 begitu, seperti itu. Nah, alat indera yang digunakannya adalah pendengaran. Dia juga mendengarkan bagaimana suara resah kuda waktu
menarik pedati yang menjadi bebannya. Suara resah kuda itu karena kelelahan, kecapean menarik beban yang sangat berat itu sampai terdengar. Nah, di sini imaji yang digunakan berdasarkan indera pendengaran, sehingga dikategorikan ini adalah imaji auditif. Next. Ini contoh puisi yang imajinya berdasarkan imaji visual atau pengalaman indera penglihatan. Puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bahtiar itu barangkali penulis melihat seorang peminta-minta atau gadis yang menjadi seorang pengamen di jalanan. Gadis peminta-minta. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal dunia. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, di sini indera yang digunakan adalah indera penglihatan. Jadi penulis melihat setiap kali atau setiap kita bertemu, barangkali setiap dia pulang atau berangkat kerja selalu melihat di jalan yang dilaluinya ada seorang gadis kecil yang menjadi pengamen jalanan barangkali, membawa alat yang bernama kaleng kecil. Nah, indera yang digunakan tadi visual, jadi pengalaman secara penglihatan. Yang jadi ini adalah ada kalimat pada bulan merah jambu. Nah, berarti ini kejadiannya malam hari. Kemudian tapi kotaku jadi hilang. Nah, jadi tidak merusak keindahan kota gitu. Jadi sangat mengganggu keindahan kota itu dengan adanya gadis peminta-minta tersebut. Kemudian tanpa jiwa. Nah, tanpa jiwa di sini bisa menjadi mewakili perasaan. Dengan adanya peminta-minta itu seolah-olah menghilangkan ketidakpedulian kita terhadap masyarakat sekitar. Tidak layak sebetulnya anak yang masih kecil tersebut menjadi seorang pengamen jalanan, ya. Next, Pak. Ini yang ketiga, yang berdasarkan imaji taktil atau raba atau perasaan. Contohnya adalah puisi karya Hairil Anwar yang berjudul Yang Terampas dan Putus. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku, menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tubuh. Dikaret daerahku yang akan datang, sampai juga derebu dingin. Aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Nah, di sini imaji yang digunakan itu menggunakan perasaan. Bagaimana apa yang dia alami oleh penulis tersebut. Dari judulnya kita sudah bisa memaknai yang terempas dan putus. Barangkali di sini penulis merasakan bagaimana daerahnya terkena
modernisasi ya, berubah dari asal daerah yang sederhana barangkali menjadi sebuah perkotaan. Nah, bagaimana dia merasakan terjadi perubahan tersebut? Dia tidak bisa berkata atau tidak bisa melakukan perlawanan. Dia hanya tangan yang bisa bergerak lantang, tapi tidak mulut atau suara yang karena barangkali karena ketidakmampuan atau karena ya kekurangan tersebut. Next. Nah, unsur berikutnya adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang ditangkap dengan indera yang memunculkan imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata konkret yang digunakan misalnya salju. Kata salju ini bisa melambang kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Atau kalau kita menggunakan kata konkretnya rawa, ini bisa melambangkan tempat yang kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Kata-kata konkret ini bisa mewakili perasaan yang digunakan oleh penulis. Kadang-kadang kita juga menggunakan kata-kata konkret untuk mewakili apa yang ingin kita ungkapkan. Misalnya kalau kita menggunakan kata hati, itu bisa menunjukkan atau mewakili atau melambangkan perasaan cinta, kasih sayang, atau ya sebagainya. Itu kata konkret. Next. Yang selanjutnya, struktur fisik puisi itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Gaya bahasa tersebut disebut juga majas. Kita bisa menggunakan macam-macam majas dalam puisi, bisa metafora, simile, personifikasi, litotes, dan sebagainya. Nah, di media sosial atau di layar televisi kita sering melihat atau menyimak artis yang banyak menggunakan majas, bahasa figuratif atau yang ialah bombastis, menggunakan personifikasi. Misalnya Vicky Prasetyo ya, kalau mengungkapkan perasaannya itu ya menggunakan kata-kata yang bombastis gitu ya, sehingga kesannya luar biasa itu ya. Kadang-kadang kita seharian juga menggunakan majas-majas tersebut. Kadang-kadang kalau kita di kelas ya, Bapak dan Ibu guru atau ada siswa yang datang terlambat, kan kita tidak menyebutkan kenapa terlambat, tapi kita membuat sindiran. Jadi datangnya kepagian ya, itu kadang seperti itu. Nah, itu gaya bahasa yang digunakan. Next. Yang berikutnya, unsur atau struktur fisik puisi adalah rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, dan di akhir baris puisi. Rima terbagi menjadi 3 bagian. Ada onomatop, ada intern pola bunyi, dan pengulangan kata atau ungkapan. Next. Ini adalah contoh puisi yang berima onomatop.
atau tiruan terhadap bunyi. Onomatop itu tiruan terhadap bunyi yang memberikan efek magis pada puisi. Contohnya ini adalah puisi karya Yuni Budiati yang berjudul Langkahmu Ayah. Tap, tap, langkah itu buatku berlari ke depan pintu. Bukan untuk sebungkus permen atau sekotak kue. Bukan untuk rengekan tambahan jajan. Tapi sebuah pelukan hangat dan kebahagiaan. Dari lengkung senyumnya yang letih menawan. Nah, di sini tiruan bunyi yang digunakan oleh penulis adalah bunyi tap. Tap itu bunyi apa kira-kira? Nah, itu betul. Bunyi sepatu atau sendal yang datang. Itu si anak di sini adalah pengalaman seorang anak. Kedatangan setiap sore atau pulang kerja ayahnya. Begitu mendengar bunyi suara sepatunya tap tap di depan pintu, si anak itu sudah tahu, oh itu adalah suara sepatu ayahnya. Next. Yang kedua adalah rima dengan bentuk intern pola bunyi. Ada beberapa macam yang termasuk intern pola bunyi. Ada aliterasi, ada asonansi, ada anapora dan epipora, ada repetisi dan lain-lain. Ini contoh bentuk intern pola bunyi aliterasi. Aliterasi itu adalah sajak awal untuk mendapatkan kesedapan bunyi. Jadi ada pengulangan atau ya pengulangan di depan. Contohnya Sepi Saupi karya Sutarjo Kaljum-Bahri. Sepisau luka, sepisau duri, sepikul dosa, sepukau sepi, sepisau duka, serisau diri, sepisau sepi, sepisau nyanyi. Di sini ada pengulangan untuk menyamakan suara supaya terdengar indah di awal. Ada se semua atau sepisau. Diulang di baris ketiga sepisau. Sepisau. Nah itu. Pengulangan bunyi yang memiliki kesamaan bunyi atau di belakangnya ada duri i, sepi i itu, diri i, nyanyi i. Nah itu pengulangan ini disebutnya aliterasi. Next. Nah, yang kedua masih intern pola bunyi asonansi. Asonansi adalah pemanfaatan bunyi dengan cara mengulang-ulang. Kalau tadi mengulang sama, tapi perbedaannya bahwa bunyi ulangan yang digunakan pada asonansi adalah bunyi vokal. Contohnya Cintaku Jauh di Pulau karya Hairir Anwar. Cintaku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu lancar bulan memancar. Di leher ku kalungkan oleh buat si pacar. Nah, ini adalah bunyinya. Kalau tadi katanya yang diulang-ulang, ini bunyinya. Ada sendiri, mohon maaf, ada cintaku jauh di pulau, ada kalimat pulau dengan mana ya, maaf, cintaku dengan pulau, jadi u yang diakhirkannya. Mohon maaf, mohon dikoreksi nanti kalau ada kesalahan. Diulang bunyi akhirnya ya. Next. Yang ketiga adalah anapora
dan epipora. Kalau anapora dan epipora adalah memanfaatkan pengulangan bunyi pada awal lirik saja untuk anapora, kalau epipora di akhirnya. Tadi ini contohnya surat Kau karya Joko Pinurbo. Yang diulangnya kalau di awal itu disebut anapora, kalau di belakang disebut epipora. Ini suku kau tak ada di kakiku ketika aku membutuhkan langkahmu untuk merambah rantauku. Kau tak ada di tanganku ketika aku membutuhkan jarimu untuk menggubah gundahku. Kau tak ada di sarungku ketika aku membutuhkan jingkrungmu untuk meringkus diriku. Kalau anapora diulang di awalnya kau sampai ke bawah itu ada 3 kali kau. Kemudian ketika di bawah. Juga untuk di 3 baitnya ini. Kalau epiporanya dari sini adalah ku. Kemudian mu untuk langkahmu, jarimu dan jingkrungmu. Kemudian ku untuk rantuku, gundahku dan itu pengulangan. Kalau anapora yang di awal, epiporanya di akhir. Next. Yang ketiga adalah pengulangan kata atau ungkapan. Ini contohnya puisi yang berjudul Jadi karya Sutarjo Kaljombahari. Tidak setiap derita jadi luka. Tidak setiap sepi jadi duri. Tidak setiap tanda jadi makna. Tidak setiap makna jadi ragu. Tidak setiap jawab jadi sebab. Tidak setiap jangan jadi pegang. Tidak setiap kabar jadi tahu. Tidak setiap luka jadi kaca memandang kau pada wajah. Ini jelas terhadap pengulangan. Tidak setiap diulang-ulang. Jadi itu juga diulang-ulang. Itu adalah struktur fisiknya. Yang kedua, puisi juga dibangun atau disusun dengan struktur batin. Next. Nah, struktur batin puisi, jangan dulu ke situ, Pak. Struktur batin itu akan sulit kita temukan. Kalau struktur fisik bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau struktur batin tidak bisa dilihat dengan indera, dengan dilihat bentuk fisiknya. Tapi kita harus membaca, harus memahami puisi tersebut. Struktur batin puisi terdiri dari satu, next, tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Gagasan pokok ini menjadi dasar yang dikembangkan penyair dalam membuat puisi. Ada beberapa tema yang biasanya digunakan dalam puisi. Misalnya tema ketuhanan, tema kemanusiaan, cinta, patriotisme, lingkungan atau lain-lain. Next. Ini contoh puisi yang bertemakan dengan menggunakan beberapa tema. Contoh puisi pertama mengambil tema lingkungan. Contohnya, oh betapa indahnya lingkungan rumah dan sekolah, penuh dengan bunga-bunga, bersemi indah dipandang mata. Yang kedua, ini contoh sebuah puisi. Ingin rasanya aku bertemu denganmu, tapi menyapamu saja aku tak mampu. Lalu apa dayaku? Bahkan angin pun membisu. Ketika aku mengadu tentang apa saja yang bertalian dengan dirimu.
Ini adalah contoh puisi yang bertemakan cinta. Next. Yang kedua, rasa. Struktur batin puisi yang kedua adalah rasa. Rasa merupakan ekspresi penyair dalam puisi. Menurut Tarigan, bahwa rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terkandung dalam puisi. Next. Saya punya waktu tinggal 3 menit lagi ya. Nada berikutnya adalah nada. Mohon diingatkan Pak kalau nanti sudah habis. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, atau dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, serta lain-lain. Next. Yang selanjutnya, yang keempat, struktur batin puisi adalah amanat. Amanat ialah pesan atau maksud yang hendak disampaikan atau himbauan yang terdapat dalam puisi. Struktur amanat puisi dapat dipahami setelah pembaca memahami tema, rasa, dan nada. Puisi selalu mengandung amanat atau pesan, meskipun penyair tidak secara khusus mencantumkan amanat dalam puisi. Dalam kita tidak pernah melihat atau barangkali sangat tidak ada penulis atau penyair mencantumkan amanat yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut. Bahkan dalam lagu-lagu yang berbentuk kritikan itu juga itu kita akan memahami amanat yang disampaikan apabila kita memahami atau membaca lebih dalam. Nah, untuk memahami struktur batin puisi ini kita harus membaca puisi tersebut. Tidak bisa kita menyebutkan apa temanya atau nadanya kalau kita sendiri tidak membaca puisi tersebut. Demikian paparan yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Nana atas paparannya. Luar biasa sekali. Tadi puisi ya, itu ternyata bagian-bagiannya ini cukup banyak sekali ya yang bisa dibedah gitu ya. Nah, tadi saya catat di sini saya lihat ada berbagai informasi baru ini untuk saya khususnya, seperti di dalam puisi itu ada yang disebut imaji ya. Lalu ada juga anafora tadi ya, dan juga ada epifora dan masih banyak lagi ya. Tadi ada juga seperti majas begitu ya. Nah, ini informasi yang cukup luar biasa, dan tadi juga saya menjadi teringat Pak tentang seorang penulis puisi bernama Sutarji Kalzum Bahri ya Pak ya. Ya, betul. Ya, saya teringat dulu waktu sekolah, waktu SMA kalau tidak salah pernah diminta untuk menganalisis puisinya yang berjudul Tragedi Winka dan Sihka Pak. Oh ya, betul. Dan sampai sekarang saya tidak memahami itu isi cerita puisi tersebut apa Pak. Ya, karena tipografi dan juga bahasanya cukup unik ya Pak ya. Iya, gitu. betul. Ya, untuk sesi yang sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab Pak. Mangga. Jadi tadi sudah saya sampaikan di pesan bahwasanya apabila ada yang mau bertanya, ini bisa diketik saja di kolom chat ya Bapak Ibu, silahkan. Ini kita punya waktu kurang lebih 5 menit. Dan ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Saifuddin Zuhri. Nah, beliau ini bertanya, bagaimana cara menumbuhkan kecintaan akan puisi terhadap anak ini Pak? Lalu yang kedua, kira-kira mulai dari usia berapa anak itu bisa diperkenalkan kepada puisi? Nah, itu tadi 2 pertanyaan dari peserta kita pada malam hari ini.
ini. Silakan Nana untuk jawabannya. Terima kasih Pak Saipudin Juhri sudah mengajukan pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana cara menumbuhkan kecintaan akan puisi terhadap anak? Pertanyaan yang pertama Bapak, kita bisa menumbuhkan kecintaan dengan anak pertama dengan memperkenalkan dulu puisi-puisi yang puisi lama dulu Pak, tidak dalam bentuk puisi baru atau puisi modern. Puisi lama kan banyak macamnya, bisa pantun, ya ada apa namanya itu Karmina dan sebagainya itu Pak. Jadi kita dengan pantun sajalah. Yang kadang-kadang kan kita juga dalam sehari-hari menggunakan pantun-pantun pendek ya atau puisi-puisi pendek seperti mohon maaf contohnya misalnya kalau keseharian kadang-kadang kita suka iseng bilang misalnya apa ya, jaka semung bawa golok misalnya. Nah, ternyambung jreng gitu. Nah, seperti itu kan itu adalah satu bentuk dari puisi kita, puisi lama yang puisi yang terdiri dari 2 bait itu. Atau dengan pantun adalah yang paling mudah mah ada pantun ya Pak ya, seperti jadi gunakan pantun. Banyak pantun untuk anak, pantun ada nasihat, pantun orang tua. Nah, seperti itulah untuk menimbulkan kecintaan puisi terhadap anak. Pantun-pantun lama saja yang dipergunakan. Jangan, kalau mau pantun yang modern yang seperti saya bahas tadi, pantun modern itu bisakah puisi-puisi anak ada di majalah-majalah yang majalah anak. Kalau dulu ada majalah Bobo suka ada, atau itu ada puisi anak. Atau bisa di PR kecil ya, percil setiap hari Minggu. Kalau dulu waktu kecil, saya waktu SMP itu suka ada tugas dari guru itu puisi anak itu di PR kecil, percil. Tapi sekarang PR-nya sudah berkurang produknya ya. Kemudian yang kedua pertanyaan adalah mulai dari usia berapa anak bisa diperkenalkan pada puisi? Ya dari semenjak kecil lah, supaya puisi itu bisa dikenalkan kepada anak. Apalagi puisi-puisi lama, jadi kita memperkenalkan karya sastra kebudayaan kita kepada anak tadi seperti menggunakan puisi-puisi lama, ada pantun, ada pepatah, ada gurindam. Nah, seperti itu Pak, itu diperkenalkan dulu dari semenjak anak-anak lah di TK dulu kan sudah kadang-kadang guru TK memperkenalkan puisi-puisi anak. Itu gunakan medianya Pak. Kalau anak kesulitan membaca bisa menggunakan film-film ya tayangan lah di YouTube, banyak kita temukan atau kita bisa cari di YouTube puisi-puisi anak begitulah. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Saipudin. Terima kasih atas pertanyaan. Barangkali tidak puas, mohon ada barangkali dari teman-teman kita bisa menambahkan. Mangga Pak. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya ya Pak ya. Iya. Ini mungkin karena keterbatasan waktu. Ada satu lagi pertanyaan ini Pak, mungkin dari kolom chat kami bacakan dari Bu Sani Pak. Iya Bu Sani. Iya, ini apakah penggunaan majas berpengaruh terhadap rima dan irama dalam bacakan puisi katanya Pak? Ya, mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Bu Sani atas pertanyaannya. Sangat berpengaruh Pak, Bu, karena kalimat yang digunakan dalam majas itu kadang-kadang kita untuk keindahan ya, coba bagaimana seorang Piki Prasetyo merangkai kata-katanya sebombastis itu, kalau dalam bahasa Sunda mah murwakanti gitu ya, kata-katanya itu ujungnya itu pas gitu. Nah, bisa menggunakan
personifikasi itu kalau yang digunakan oleh Vicky Prasetyo, tapi luar biasa penguasaan itunya gitu, kata-katanya. Jadi sangat berpengaruh. Kita memilih yang berulang majasnya, yang berlawanan, tapi kita mencari kata-kata yang seirama gitu. Kalau akhirannya yang berseirama atau awalannya yang seirama gitu. Ya begitu Bu Sani, mangga. Betul, waktunya kita tinggal sebentar lagi. Ya, terima kasih Pak Nana atas jawabannya. Iya, ya mungkin karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu semua, ini kita lihat sudah pukul 20.52 dan ini mungkin waktunya kita closing ya, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi khususnya pada Bapak Saifuddin Zuhri dan juga Ibu Sani. Ya, semoga pertanyaan yang tadi sudah dijawab memuaskan Bapak Ibu semua. Apabila nanti mungkin masih ada pertanyaan, mungkin bisa ya Pak menghubungi Bapak langsung ya, Bapak Nana. Japri lah ada Iya, nomor itu. iya, siap, iya ada nanti nomor HP Oh Bapak ya, Nana Mang. ya untuk. Saya juga Iya. mohon waktu sebentar closing aja. Terima kasih kepada semua Iya. pihak yang sudah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas kita. Terima kasih pada instruktur dan sudah membimbing kita semua. Mangga, terima kasih. Iya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nana selaku presenter kita pada malam hari ini. Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan virtual ya, Bapak. Oh iya, mangga. Ya, ya untuk Bapak Dede juga kami ucapkan terima kasih yang telah menyediakan room pada malam hari ini dan juga Ibu Nur Sofiah Waidah ya selaku instruktur kami. Terima kasih atas bimbingannya dan semoga kami bisa menyelesaikan tugas ini dan bisa nanti dinyatakan lulus begitu ya. Ya, betul. Ya, baik. Jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi kehadiran yang ada di kolom chat. Tadi sudah diberikan oleh Pak Dede. Atas partisipasinya, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Atas atensinya kami ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host kita yaitu Bapak Dede. Silakan Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Nana dan juga Pak Haji yang telah memandu jalannya acara dari awal sampai selesai kali ini. Dan kami ucapkan juga kepada para peserta yang sudah luar biasa antusiasmenya. Saya lihat tadi sampai 21 peserta ya. Mau cuma sekarang tinggal 19. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Instruktur, Ibu Nur Sofiah Wahidah yang telah membimbing. Insya Allah bersama teman-teman semua kita saling kerjasama dan saling membantu. Kami akan hadir juga di webinar Bapak Ibu yang di-share di grup. Mungkin dari Ibu Instruktur ada amanah atau mungkin Komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih atas kehadiran Pak Saiful. Terima kasih. Kemudian petugas hari ini sudah baik, Pak Dede, kemudian Pak Nana dan juga Pak Aji sudah baik. Tadi saya juga ketika Pak Nana presentasi itu saya juga antusias gitu mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Itu sangat bagus pengetahuan juga untuk saya. Terima kasih Bapak. Untuk moderator tadi Pak Aji juga sudah baik, mulai dari pengaturan waktunya, kemudian mulai dari pembuat acaranya sudah baik. Pak Dede juga sama sudah baik. Segitu dari saya. Paling nanti setelah acara selesai Bapak-bapak jangan keluar dari room itu aja. Tetap semangat. Semoga Bapak-bapak bisa nanti lulus dari kegiatan VCT ini. Amin.
Amin. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Ibu Nur selaku instruktur di kelompok kami. Mungkin karena memang waktu juga yang sudah habis, kita akhiri saja kegiatan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan sekali lagi ucapan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi Bapak Ibu di kegiatan atau acara pada malam hari ini. Saya selaku host undur diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Videonya